Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yosi Vanessa, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan presentasi mengenai nasi megono Wonosobo dalam upaya pelestarian kuliner tradisional. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama. Nasi megono dari Wonosobo merupakan kuliner tradisional yang terbuat dari nasi yang dicampur dengan bumbu dan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, nasi ini biasanya akan dicampur menggunakan parutan kelapa dan irisan kubis. Irisan kubis yang sudah dibumbui biasa juga disebut dengan jangan gewos atau sayuran yang belum dicampur dengan nasi. Masakan ini nantinya akan dihidangkan dengan tempe kemul anget sebagai penambah kenikmatan dari nasi megono khas Wonosobo. Di era globalisasi saat ini, tentunya budaya tren dari luar mudah sekali masuk. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan apalagi dalam kuliner tradisional. Ancaman makanan tradisional bisa saja dialihkan dengan makanan yang dianggap modern, di mana generasi muda lebih tertarik makanan cepat saji yang dianggap lebih praktis. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, lebih lagi makanan tradisional adalah warisan kuliner yang harus dijaga agar tetap eksis walau di arus modernisasi saat ini. Masalah yang akan saya kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelestarian nasi megono di era modernisasi dan sebagai tujuan untuk mengidentifikasi bentuk pelestarian dan mengetahui tantangan serta peran dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif atau studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang saya pilih seperti artikel, jurnal, dan lainnya. Fokus ini pada upaya pelestarian kuliner tradisional di Wonosobo. Pada hasil penelitian ini, saya menemukan bahwa nasi megono masih ada di pasar dan warung tradisional. Seperti contohnya, Sego Megono Cik Murni, yaitu warung tradisional yang terdapat di Kaliangat, Wonosobo, menjadi contoh bahwa nasi megono dijual dalam warung tradisional yang sederhana dan masih menggunakan elemen tradisional seperti pincuk atau daun pisang. Di pasar pagi di sekitar alun-alun Wonosobo juga ada pedagang yang menjual nasi megono untuk sarapan. Biasanya harganya sangat murah meriah mulai dari 3.000 dan 5.000-an seporsi. Hal ini menunjukkan bahwa warung tradisional masih sangat berperan dalam mempertahankan keberadaan kuliner ini. Yang kedua, saya menemukan bahwa resep warisan secara turun-temurun. Seperti contohnya tadi, warung Sego Megono Cik Murni dikelola oleh pasangan suami istri yang sudah menjalani usaha sejak 10 tahun lalu. Dan resepnya dikatakan turun-temurun yang menunjukkan bahwa adanya warisan resep dari generasi sebelumnya. Dalam warung tradisional tersebut, selain bahan dan bumbu yang sederhana, cara memasak masih memakai metode yang tradisional, misalnya menggunakan tungku atau kayu bakar, yang biasanya menjadi bagian dari tradisi keluarga. Yang ketiga, saya menemukan bahwa komunitas lokal mulai mempromosikan via media sosial dan festival kuliner. Ada laporan bahwa warung-warung nasi megono termasuk Cik Murni yang viral karena unggahan di media sosial seperti TikTok yang menyebut warung nasi megono murah di Kaliangat. Nasi megono muncul dalam acara-acara besar seperti Festival Balon Wonosobo, di mana kuliner khas ini banyak dijumpai oleh pengunjung festival. Komunitas media lokal, wartawan, blogger kuliner, akun-akun sosial media lokal sering membahas nasi megono sebagai kuliner ikon Wonosobo. Misalnya artikel rekomendasi hidden gems atau liputan kuliner pagi di alun-alun Wonosobo. Berdasarkan kompas.com tahun 2023, resep kuliner tradisional seperti nasi megono banyak diwariskan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan peran penting keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Selain itu, menurut jurnal dari Universitas Jambi, UMKM bisa jadi penggerak pelestarian jika diberdayakan dengan pemasaran digital. Dari jurnal Unpas tahun 2023, kita tahu bahwa generasi muda saat ini lebih memilih makanan modern. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan nasi megono. Bahkan, media nasional seperti Metro TV juga menyoroti bahwa makanan tradisional mulai ditinggalkan karena dianggap kurang relevan dengan generasi sekarang.
Menurut jurnal dari JPK tahun 2022, promosi kuliner melalui media sosial sangatlah efektif untuk menjangkau generasi muda. Selain itu, berdasarkan artikel Kompas, festival kuliner seperti di Wonosobo bisa membantu memperkenalkan nasi megono ke masyarakat luas. Bahkan, dari jurnal AIAI Asyadiah dijelaskan bahwa edukasi kepada generasi muda penting agar mereka paham dan bisa ikut melestarikan makanan tradisional. Nasi megono sebagai salah satu kuliner tradisional khas Wonosobo masih tetap eksis hingga saat ini. Namun, eksistensinya menghadapi tantangan serius dari arus modernisasi seperti perubahan gaya hidup, selera masyarakat yang bergeser ke makanan cepat saji, serta kurangnya minat generasi muda terhadap makanan tradisional. Jika tidak ada upaya pelestarian yang serius, keberadaannya bisa tergerus oleh zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, diberlakukanlah strategi pelestarian yang adaptif dan kreatif. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi digital, misalnya melalui promosi di media sosial, pembuatan konten edukatif di platform digital, hingga pemasaran online yang menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, perlu juga adanya edukasi kuliner tradisional baik di lingkungan sekolah, komunitas maupun keluarga, agar generasi muda bisa mengenal dan menghargai nilai budaya serta cita rasa khas dari nasi megono. Dengan cara ini, nasi megono tidak hanya bisa bertahan tetapi juga berpotensi berkembang sebagai bagian dari identitas budaya dan daya tarik wisata kuliner di Wonosobo. Saran dan arah masa depan. Yang pertama adalah inovasi penyajian agar lebih menarik generasi muda, seperti misalnya menggunakan wadah unik seperti bento box khas Jawa agar terlihat instagramable dan menarik minat anak muda. Yang kedua, libatkanlah sekolah dan pemerintah dalam pelestarian budaya kuliner. Adakanlah program edukasi di sekolah seperti lomba memasak megono atau pelatihan kuliner tradisional serta dukungan dari pemerintah lewat festival makanan daerah dan pelatihan UMKM kuliner. Yang ketiga, lakukanlah dokumentasi digital resep dan sejarah megono, buat arsip digital berupa e-books, video tutorial atau website yang berisi tentang resep sejarah atau cerita budaya di balik megono agar mudah diakses generasi sekarang dan mendatang. Nasi megono bukan hanya sekedar makanan, tetapi identitas budaya Wonosobo. Ayo lestarikan sebelum warisan ini benar-benar hilang. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya memohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi maupun kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.